Fix bikin lawan semakin auto ketar-ketir dan guling-guling di jalanan melihat skuad timnas Indonesia. Erick Thohir ungkapkan kekuatan baru timnas Indonesia usai Audero, Dean James, dan Joy Pelupes jadi WNI. Timnas Indonesia kini semakin kuat setelah bergabungnya 3 pemain internasional, Emil Audero, Dean James, dan Joy Pelupes sebagai warga negara Indonesia. Apa dampaknya bagi kekuatan timnas menjelang pertandingan besar? Temukan pandangan Erick Thohir tentang langkah strategis ini. Alhamdulillah, berita baik, timnas Indonesia lolos langsung atas dukungan Jepang. Hajime Moriyasu tak ragu bicara peluang timnas Indonesia ke Piala Dunia. Patrick Kluivert bisa buktikan. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu berani memberikan pernyataan mengejutkan tentang peluang timnas Indonesia ke Piala Dunia bisa lolos langsung menjadi harapan kami. Dengan kehadiran Patrick Kluivert, apakah ini menjadi saat yang tepat bagi timnas Indonesia untuk membuktikan kualitasnya? Temukan jawaban selengkapnya di sini. Breaking news, Adam Makhadmeh ditunjuk jadi wasit laga krusial Australia versus timnas Indonesia. Keputusan penting telah dibuat. Adam Makhadmeh, wasit Liga 1, akan memimpin pertandingan sengit antara Australia dan timnas Indonesia. Apa yang membuat Makhadmeh layak memimpin laga besar ini? Temukan jawabannya dalam video ini. Semangat membara melekat di jiwanya Hernando, dengan membuktikan bisa bersaing di papan atas Liga 1 saat ini. Berani bersaing dengan Emil Audero. Hernando Ari buktikan dirinya tak takut dengan label pemain Liga Italia. Hernando Ari menunjukkan bahwa label pemain Liga Italia bukanlah hal yang menakutkan baginya. Dengan semangat juang dan kepercayaan diri, ia siap menghadapinya. Video ini akan membahas bagaimana Hernando mempersiapkan dirinya untuk bersaing di level internasional serta tantangan besar yang ia hadapi di timnas. Top Marko topnya susunan pemain belakang timnas Indo dari Jay Itzes hingga Rizky Ridho. Pertahanan timnas Indonesia dapat pujian di mana-mana jelang duel seru lawan Australia dan Bahrain. Timnas Indonesia mendapatkan sorotan positif menjelang pertandingan besar melawan Australia dan Bahrain. Video ini mengungkapkan bagaimana kualitas pertahanan tim yang diperkuat oleh pemain seperti Jay Itzes dan Rizky Ridho menjadi kunci penting untuk meraih hasil maksimal. Apa yang membuat pertahanan Indonesia kini begitu tangguh? Maarten Paes makin gagah dan super ganteng, idola para kaum hawa. Erspo luncurkan jersey kiper terbaru timnas Indonesia untuk lawan Australia dan Bahrain. Jelang laga besar melawan Australia dan Bahrain, Maarten Paes akan tampil lebih gagah dengan jersey kiper terbaru dari Erspo. Apa yang membuat desain ini spesial? Temukan semua detailnya dalam video ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Fix bikin lawan semakin auto ketar-ketir dan guling-guling di jalanan melihat skuad timnas Indonesia. Erick Thohir ungkapkan kekuatan baru timnas Indonesia usai Audero, Dean James, dan Joy Pelupes jadi WNI. Timnas Indonesia kini semakin kuat setelah bergabungnya 3 pemain internasional, Emil Audero, Dean James, dan Joy Pelupes sebagai warga negara Indonesia. Apa dampaknya bagi kekuatan timnas menjelang pertandingan besar? Temukan pandangan Erick Thohir tentang langkah strategis ini. Kabar baik datang ke skuad timnas Indonesia jelang melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025.
Pasalnya, 3 pemain resmi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI. Ketiga pemain itu adalah Dan James, Joy Pelupes, dan Emil Audero. Mereka melakukan pengambilan sumpah WNI di Kedutaan Besar Republik Indonesia dalam kurung KBRI di Roma, Italia pada Senin. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengucapkan rasa terima kasih terkait cepatnya proses naturalisasi ketiga pemain tersebut. Ia mengapresiasi hal ini karena ada bentuk dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto, Komisi 13 dan 10 DPR, Dirjen AHU dan Dirjen Imigrasi, serta Dukcapil DKI Jakarta. Alhamdulillah hari ini Joy Matthijs Pelupes dan Ruben James dan Emil Audero Mulyadi sudah mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia untuk memperkuat Timnas Indonesia. Terima kasih Bapak Presiden Jenderal TNI Prabowo Subianto, Ketua DPR RI, pimpinan dan anggota DPR, juga Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Hukum dan semua pihak yang sudah membantu serta mendukung percepatan sumpah 3 pemain ini untuk Timnas Indonesia, kata Erick Thohir. Usai pengambilan sumpah WNI, ketiga pemain itu juga sudah melakukan proses pembuatan KTP dan paspor. Selanjutnya, 3 pemain ini akan melakukan proses perpindahan federasi agar bisa memperkuat Timnas Indonesia. Proses perpindahan federasi ini harus secepatnya dilakukan. Pasalnya, pendaftaran pemain terakhir untuk membela Timnas Indonesia melawan Australia dilakukan pada 13 Maret 2025. Seperti diketahui, pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, sudah memanggil 27 pemain untuk menghadapi Australia dan Bahrain. Jumlah pemain itu bertambah menjadi 30 nama setelah Joy Pelupes, Emil Audero, dan Dan James resmi jadi WNI. Kehadiran Joy, Dan, dan Emil tentu akan menambah kekuatan Timnas Indonesia saat bertemu Australia dan Bahrain nantinya. Tentu bergabungnya mereka akan menambah pilihan dan variasi formasi yang akan diterapkan pelatih Patrick Kluivert. Selain itu, kedalaman tim juga semakin lengkap, tambah Erick Thohir. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards. Alhamdulillah, berita baik Timnas Indonesia lolos langsung atas dukungan Jepang. Hajime Moriyasu tak ragu bicara peluang Timnas Indonesia ke Piala Dunia. Patrick Kluivert bisa buktikan, pelatih Jepang Hajime Moriyasu berani memberikan pernyataan mengejutkan tentang peluang Timnas Indonesia ke Piala Dunia bisa lolos langsung menjadi harapan kami. Dengan kehadiran Patrick Kluivert, apakah ini menjadi saat yang tepat bagi Timnas Indonesia untuk membuktikan kualitasnya? Temukan jawaban selengkapnya di sini. Omongan pelatih Jepang Hajime Moriyasu soal peluang Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 bisa diwujudkan Patrick Kluivert. Hajime Moriyasu merupakan salah satu pelatih yang pernah memprediksi soal peluang Timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Ucapan tersebut disampaikan Hajime Moriyasu saat Jepang bertemu Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 16 November 2024. Pada laga lanjutan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu, Samurai Biru berhasil menang telak 4-0. Gawang Garuda yang dikawal Maarten Paes dibobol oleh gol bunuh diri Justin Hubner, Takumi Minamino, Hidemasa Morita, Yukinari Sugawara. Usai pertandingan, Moriyasu menyebut bahwa Timnas Indonesia punya kualitas untuk bisa tampil di Piala Dunia.
Menurut saya, Indonesia punya kualitas pemain yang layak lolos ke Piala Dunia, kata Moriyasu selepas pertandingan. Moriyasu pun menyinggung soal peran besar Shin Tae-yong yang pada pertemuan tersebut masih membesut timnas Indonesia. Menurutnya, Shin Tae-yong berhasil meramu tim dengan sangat baik meski memiliki waktu yang relatif sangat singkat. Namun saya rasa pelatih Shin Tae-yong juga sudah melakukan tugasnya dengan baik di tengah sempitnya waktu dia untuk melatih skuad, ucapnya. Selain itu, dia menyinggung soal kesulitan STY yang harus meramu para pemain naturalisasi baru agar bisa tampil kompak. Itu membuat sulit bagi skuad berlatih karena waktu persiapan sempit. Namun terlepas dari itu, Shin Tae-yong melakukan tugasnya dengan baik. Jika federasi dan pemerintah juga terus melakukan naturalisasi kemudian mendapatkan pemain berkualitas, saya rasa kans lolos ke Piala Dunia akan lebih besar di masa depan, ucapnya. Mampukah Patrick Kluivert bawa timnas Indonesia ke Piala Dunia seperti prediksi Hajime Moriyasu? Patrick Kluivert yang ditunjuk sebagai pelatih akan melakoni laga debutnya saat menghadapi Australia pada Kamis (20 Mei 2025). 5 hari berselang, tim Merah Putih akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta. Menghadapi 2 pertandingan itu, Patrick Kluivert telah mengumumkan 27 pemain sementara untuk bergabung bersama timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda itu masih mengandalkan muka-muka lama seperti Maarten Paes, Jay Itzes, dan Ragnar Oratmangoen. Namun dia memutuskan untuk mencoret beberapa pemain yang sebelumnya selalu menjadi langganan tim nasional seperti Witan Sulaiman dan Asnawi Mangkualam. Meski demikian, dia mendapat tambahan amunisi baru dalam diri oleh Romenik yang telah resmi menjadi warga negara Indonesia (WNI). Selain itu, PSSI baru saja menuntaskan proses naturalisasi Emil Audero, Dean James, dan Joy Pelupesi. Ketiga pemain itu masih menunggu perpindahan federasi sebelum sah secara aturan membela timnas Indonesia. Jika melihat pernyataan dari Moriyasu yang menilai Indonesia perlu menaturalisasi beberapa pemain tambahan berkualitas, peluang untuk lolos semakin terbuka lebar. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. Breaking news, Adham Makhadmeh ditunjuk jadi wasit laga krusial Australia versus timnas Indonesia. Keputusan penting telah dibuat. Adham Makhadmeh, wasit Liga 1, akan memimpin pertandingan sengit antara Australia dan timnas Indonesia. Apa yang membuat Makhadmeh layak memimpin laga besar ini? Temukan jawabannya dalam video ini. Berita bahagia untuk penggemar timnas Indonesia, Adham Makhadmeh pimpin laga Indonesia versus Australia. Penggemar timnas Indonesia pasti akan merasa senang dengan kabar terbaru ini. FIFA telah mengumumkan bahwa pertandingan Indonesia melawan Australia pada laga ke-7 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025 akan dipimpin oleh wasit asal Yordania, Adham Makhadmeh. Adham Makhadmeh, wasit berlisensi FIFA berusia 38 tahun, sudah cukup berpengalaman dalam memimpin pertandingan internasional maupun domestik. Sebelumnya, ia juga memimpin beberapa pertandingan Liga 1 2024/2025 seperti Semen Padang versus Borneo FC, Barito Putra versus Madura United, dan beberapa laga lainnya. Keberadaannya di Indonesia pun sudah dikenal baik oleh PSSI yang meminta Makhadmeh untuk memimpin beberapa pertandingan Liga 1.
Adam juga bukan wajah asing bagi timnas Indonesia. Ia pernah memimpin laga penting antara Indonesia dan Arab Saudi di babak penyisihan Piala Dunia 2026. Dengan pengalaman yang dimilikinya, Makhadmeh diharapkan dapat memberikan keputusan yang adil dan profesional di lapangan. Bagi para pendukung timnas Indonesia, kabar ini tentu menggembirakan karena Makhadmeh sudah cukup familiar dengan gaya permainan Indonesia. Diharapkan kehadirannya dapat memberi kontribusi positif dalam jalannya pertandingan melawan Australia nanti. Tak hanya itu, setelah laga melawan Australia, timnas Indonesia juga akan menghadapi Bahrain yang tentunya akan menjadi tantangan berikutnya dalam perjalanan kualifikasi ini. Para penggemar semakin optimis dengan kabar ini dan berharap timnas Indonesia dapat meraih hasil terbaik di laga-laga penting ini. Semoga Indonesia terus menunjukkan semangat juang yang luar biasa. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Semangat membara melekat di jiwanya Hernando. Dengan membuktikan bisa bersaing di papan atas Liga 1 saat ini. Berani bersaing dengan Emil Audero. Hernando Ari buktikan dirinya tak takut dengan label pemain Liga Italia. Hernando Ari menunjukkan bahwa label pemain Liga Italia bukanlah hal yang menakutkan baginya. Dengan semangat juang dan kepercayaan diri, ia siap menghadapinya. Video ini akan membahas bagaimana Hernando mempersiapkan dirinya untuk bersaing di level internasional serta tantangan besar yang ia hadapi di timnas. Penjaga gawang utama Persebaya Surabaya, Hernando Ari, menanggapi persaingan dengan Emil Audero di sektor kiper timnas Indonesia. Emil Audero Mulyadi resmi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI per Senin dalam kurung 10 Maret 2025 malam waktu Roma, Italia. Penjaga gawang Palermo itu sah menjadi WNI usai mengucapkan sumpah kewarganegaraan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma, Italia. Hadirnya kiper berdarah Mataram tersebut semakin memanaskan persaingan di sektor penjaga gawang timnas Indonesia. Sebelumnya sudah ada nama Maarten Paes yang menjadi kiper di skuad timnas Indonesia. Hadirnya ex-kiper Juventus tersebut mendapatkan komentar dari Hernando Ari. Penjaga gawang berusia 23 tahun itu mengaku tidak terlalu risau bersaing dengan Emil Audero. Kiper asal Semarang tersebut ingin memberikan yang terbaik sejak tiba di sesi latihan. Hernando Ari optimistis masih bisa mendapatkan kepercayaan meraih tempat utama sebagai kiper timnas Indonesia. Persaingannya biasa saja, ujar Hernando Ari. Kalau saya dari dulu ingin menampilkan yang terbaik, pokoknya di sesi latihan kasih yang terbaik saja. Mau berapapun pemain yang masuk, tetapi kalau kita mau bekerja keras, pasti pelatih melihat lanjutnya. Hernando mengaku kerja kerasnya akhirnya terbayar tuntas usai sempat tidak dipanggil ke timnas Indonesia pada November 2024. Dia tidak masuk skuad Garuda kala menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Jepang dan Arab Saudi karena cedera. Saya sempat tidak dipanggil karena cedera. Sekarang pelatih kipernya dari Dewa United, dia juga melihat Liga 1. Jadi, mungkin itu menjadi salah satu bentuk kerja keras saya bisa bermain bagus di Liga 1. Akhirnya mendapatkan kesempatan lagi bisa bergabung dengan tim nasional lanjutnya. Hernando Ari juga ditanya oleh awak media soal reputasi Emil Audero yang sudah malang melintang di Liga Italia. Emil Audero sendiri sudah kenyang pengalaman di kompetisi negeri pizza. Sebelum di Palermo, dirinya pernah menjadi kiper di Juventus, Inter Milan, Sampdoria, dan Como.
Hernando menegaskan bahwa dirinya tidak takut bersaing dengan Emil Audero. Kiper asal Semarang tersebut berkomitmen bakal bekerja keras agar terus bertahan di skuad timnas Indonesia. Tidak ada biasa saja selama masih makan nasi biasa saja, ujar Hernando Ari. Pokoknya intinya berjuang keras dan saya beri penampilan yang terbaik. Mungkin entah harapan itu ada atau tidak, saya akan tetap lakukan yang terbaik, tutupnya. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. Top markotopnya susunan pemain belakang timnas Indo dari Jay Itzes hingga Rizky Ridho. Pertahanan timnas Indonesia dapat pujian di mana-mana jelang duel seru lawan Australia dan Bahrain. Timnas Indonesia mendapatkan sorotan positif menjelang pertandingan besar melawan Australia dan Bahrain. Video ini mengungkapkan bagaimana kualitas pertahanan tim yang diperkuat oleh pemain seperti Jay Itzes dan Rizky Ridho menjadi kunci penting untuk meraih hasil maksimal. Apa yang membuat pertahanan Indonesia kini begitu tangguh? Kiper timnas Indonesia Nadeo Argawinata mengaku bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan di lini belakang skuad Garuda jelang melawan Australia dan Bahrain. Hal ini karena kualitas pertahanan tim sangat kokoh lantaran ada Jay Itzes hingga Rizky Ridho. PSSI telah mengumumkan 27 pemain sementara timnas Indonesia untuk menghadapi laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Daftar ini masih akan ditambah 3 pemain yang baru selesai menjalani pengambilan sumpah menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI. 3 pemain tersebut yakni Emil Audero, Dan James, dan Joy Pelupessy. Setelah menjalani seumpah ini, PSSI akan melanjutkan proses naturalisasi 3 pemain tersebut dengan mengurus perpindahan federasi ke FIFA. Perpindahan federasi ini dilakukan agar para pemain tersebut bisa memperkuat timnas Indonesia di laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Tim Merah Putih dijadwalkan akan melawan Australia pada 20 Maret dan kontra Bahrain pada 25 Maret mendatang. Jelang menghadapi 2 laga ini, Nadeo Argawinata optimistis timnas Indonesia bakal bisa meraih kemenangan. Apalagi skuad Garuda sebelumnya tak pernah menelan kekalahan dari Australia maupun Bahrain dalam pertemuan pertama. Laga pertama melawan Australia berakhir dengan skor 0-0. Setelah itu dalam laga melawan Bahrain, skuad Garuda hampir meraih kemenangan tetapi digagalkan tim lawan. Bahrain berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 meski diwarnai kontroversi kepemimpinan wasit Ahmed Al-Kaf. Kontroversi terjadi karena Bahrain menyamakan kedudukan menjadi 2-2 pada menit ke-9. Padahal wasit asal Oman itu sebenarnya memberikan tambahan waktu hanya 6 menit. Tetapi setelah Bahrain mencetak gol, peluit akhir baru ditiup. Banyak supporter yang marah saat itu. Akan tetapi terlepas dari kontroversi tersebut, Nadeo Argawinata optimistis timnas Indonesia bakal meraih kemenangan atas Australia dan Bahrain nantinya. Jujur, saya optimistis menghadapi 2 pertandingan ini. Saya rasa semua pemain pasti sependapat, ujar Nadeo saat ditemui awak media di Bogor. Kami semua percaya bisa meraih poin di 2 laga ini atau bahkan menang, tegasnya. Hasil positif di 2 pertandingan ini akan sangat penting untuk posisi di klasemen dan membuka peluang menuju Piala Dunia. Jadi, kami sangat termotivasi untuk memberikan hasil terbaik. Rasa percaya diri timnas Indonesia meraih kemenangan ini juga dibarengi dengan skuad pertahanan tim Merah Putih yang semakin kokoh.
Pemain Borneo FC itu memuji bahwa kualitas lini belakang timnas Indonesia tak perlu diragukan lagi. Dalam skuad Garuda ada 12 pemain berposisi back yang dipanggil jelang melawan Australia dan Bahrain. Ada pula satu pemain yang baru menyelesaikan pengambilan sumpahnya, yakni Dean James. Pemain Go Ahead Eagles tersebut menambah ketebalan lini belakang timnas Indonesia. Melihat lini belakang skuad Garuda, Nadeo sebagai penjaga gawang mengakui bahwa kualitas pertahanan Indonesia tak perlu diragukan lagi. Menurutnya banyak pemain belakang timnas Indonesia yang berkarier di Eropa seperti Jay Itzes. Kapten timnas Indonesia itu telah mencatatkan 9 caps dan mencetak 1 gol bersama tim Merah Putih setelah debutnya pada 21 Maret 2025 melawan Vietnam. Ada beberapa back lainnya seperti Mes Hilgers, Calvin Verdong, Sandy Walsh, hingga Justin Hubner. Selain itu, ada juga pemain yang berkarier di Indonesia dan tak kalah hebat, yakni Rizky Ridho yang belakangan ini menjadi perbincangan netizen usai mencetak gol apik buat Persija Jakarta ketika melawan Arema FC di Liga 1. Pemain berusia 22 tahun tersebut telah mencetak 42 caps bersama timnas Indonesia senior hingga November 2024. Mantan pemain Persebaya Surabaya itu telah mencetak 4 gol bersama timnas Indonesia. Melihat lini belakang timnas Indonesia yang dihuni para pemain berkualitas ini, Nadeo pun mengakui bahwa pertahanan tim sangat kokoh. Tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Maarten Paes makin gagah dan super ganteng idola para kaum hawa. Erspo luncurkan jersey kiper terbaru timnas Indonesia untuk lawan Australia dan Bahrain. Jelang laga besar melawan Australia dan Bahrain, Maarten Paes akan tampil lebih gagah dengan jersey kiper terbaru dari Erspo. Apa yang membuat desain ini spesial? Temukan semua detailnya dalam video ini. Erspo resmi merilis jersey untuk penjaga gawang timnas Indonesia sebelum duel lawan Australia dan Bahrain. Kabar tersebut dikonfirmasi dari akun Instagram resmi Erspo pada 10 Maret 2025. Erspo merilis 2 jersey kiper sekaligus pada hari yang sama. Warna pertama yang dirilis adalah warna kuning. Warna kedua yang dirilis oleh Erspo adalah jersey hitam. Maarten Paes jadi model utama dalam sesi pemotretan jersey kali ini. Penjaga gawang 26 tahun tersebut memang identik dengan 2 warna jersey tersebut selama membela timnas Indonesia. Secara konsep, warna ini cukup mirip dengan apa yang dirilis Erspo pada jersey sebelumnya. Saat itu Erspo merilis jersey kiper untuk warna hijau, kuning, dan hitam. Kabar ini sekaligus menyempurnakan rangkaian rilis jersey terbaru timnas Indonesia. Sebelumnya, Erspo telah merilis jersey untuk para pemain outfield di lapangan. Bakal ada 2 jersey yang akan dikenakan oleh para pemain outfield. Jersey pertama adalah warna merah yang dirilis terlebih dahulu. Sementara itu, Erspo memilih warna putih untuk jersey kedua timnas Indonesia. Untuk para pemain outfield, jersey juga dilengkapi dengan motif batik yang memperkaya desain itu sendiri. Jersey juga semakin bagus saat dikenakan oleh para pemain. Secara konsep, semua jersey yang dirilis oleh Erspo dipastikan lebih baik dari edisi sebelumnya. Soal debut, Erspo mengkonfirmasi bahwa jersey ini bakal segera debut.
Timnas Indonesia langsung mengenakannya pada laga perdana tahun ini. Tepatnya terjadi pada laga lawan Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Laga tersebut bertepatan dengan ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara saat di kandang sendiri, jersey ini akan debut pada 25 Februari 2025 saat menantang Bahrain di Jakarta. Diharapkan jersey anyar dapat membantu menaikkan kepercayaan diri para pemain agar mampu meraih tiket ke Piala Dunia 2026.